Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Sari. Saya dari kelas X4E ingin membahas materi tentang konkurensi dan recovery control. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak tentang materi ini? Mari kita jelasin satu persatu. Apa itu pengertian dari konkurensi kontrol? Konkurensi kontrol yaitu merupakan salah satu fungsi dari DBMS. Pada DBMS itu sendiri terdapat multi-user yang dapat mengakses sejumlah transaksi pada waktu bersamaan. Penggunaan multi-user ini dapat berpeluang terjadinya inkonsistensi basis data. Maka dibutuhkan adanya pengendalian persaingan eksekusi transaksi atau yang kita bahas sekarang yaitu konkurensi kontrol. Transaksi yang konkuren banyak dipilih dibandingkan transaksi secara serial karena adanya dua penyebab. Yang satu, idle time, waktu mengalir kecil. Aktivitas tersebut terbagi dalam dua, yaitu aktivitas I/O seperti pengakses analis, penulisan ke monitor, dan aktivitas CPU seperti proses perhitungan dan pembandingan. Dan yang kedua, response time, waktu tanggap yang lebih banyak. Permasalahan yang terjadi dalam konkurensi ini yang pertama, loss update atau modifikasi yang hilang. Dan yang kedua, uncommit dependency, yaitu ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Dan yang ketiga, inconsistent analysis atau analisa yang tidak konsisten. Mari kita kasih gambaran contoh yaitu tentang loss update atau modifikasi yang hilang seperti berikut. Ini gambar seperti ini, kita kasih gambaran tentang contoh loss update. Kita buat tabelnya dulu. Di sini kita kasih keterangan waktu. Ada T1, T2. Maaf, rada kurang rapi gambarnya. T3. Ini cuma buat gambaran aja. T4. T5 dan T6. Di sini kita kasih tanda T1. Di sini T2. Dan sini X. Untuk loss update itu terjadi karena masalah operasi yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update dari pengguna lainnya. Contoh, misalkan di T2 dia mulai transaksi. Kita kasih contoh begin transaction. X-nya kita isi berapa? Kita isi 100. Dan T2 juga memulai begin transaction T1. Di sini terjadi proses read, membaca, dan nilai X-nya tetap 100. Nah, T1-nya nge-read atau sedang membaca. Nah, di sini muncul hasil X sama dengan 100. Di sini tetap 100. Nah, baru T1 membaca angkanya. Di sini write. Nilainya berapa? 200. Dan T1 membaca, menulis area. Commit. Di sini angkanya berapa? 90. Di sini 90. Dan di sini commit. Di sini yaitu modifikasi yang dipakai.
Dan yang ini yaitu hilang modifikasinya. Modifikasi pada T2 akan hilang karena T1 akan memodifikasi tanpa memperhatikan modifikasi dari T2 pada waktu T3. Seperti inilah contoh dari loss update. Tadi kita sudah membahas dan mengasih gambaran tentang contoh permasalahan yang terjadi pada konkurensi kontrol pada bagian loss update. Untuk bagian uncommitted dependency biasanya terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum di-commit. Dan inconsistent analysis biasanya terjadi saat satu transaksi membaca beberapa nilai, tapi transaksi kedua pada waktu yang sama memodifikasi nilai tersebut. Dan di sini kita akan membahas lagi tentang teknik pengontrolan konkurensi, yaitu yang pertama locking. Apabila suatu transaksi mengakses suatu data, maka suatu lock atau kunci dapat mencegah pengaksesan oleh transaksi. Dan yang kedua, timestamping. Apa itu timestamping? Timestamping merupakan suatu identitas waktu dimulainya suatu transaksi. Timestamping mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Dan yang ketiga, optimistic. Berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah di-commit. Nah, itulah materi dari konkurensi kontrol. Saya nggak membahas semua materinya, tapi kita bahas secara rinciannya aja. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang recovery control. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang recovery control. Recovery control merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan atau failure. Penyebab kegagalan pada recovery control biasanya karena sistem crash, yaitu kerusakan sistem akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak itu tersendiri. Dan yang kedua, media failure atau kegagalan pada media. Media tidak dapat dibaca menyebabkan kegagalan dan sebagian karena penyimpanan sekunder. Dan yang ketiga, application software error atau kesalahan pada perangkat lunak. Kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Dan yang keempat, natural physical disaster atau bencana fisik yang natural seperti kebakaran, gempa, dan air bah. Dan yang kelima, terakhir, sabotase atau kerusakan pada data yang disengaja. Sekian materi dari saya akhiri. Terima kasih.